Pagi itu, suasana sebuah sekolah di daerah Jawa Timur mendadak berubah drastis. Gerbang yang biasanya hanya dilewati siswa dan guru kini dipenuhi warga sekitar yang penasaran. Nama Niken Salindri kembali menjadi buah bibir, bukan karena penampilannya di atas panggung, melainkan karena kabar mengejutkan tentang kembalinya ia ke bangku sekolah. Kabar tersebut cepat menyebar sejak pagi hari. Banyak yang tak menyangka, di tengah popularitas dan jadwal padatnya, Niken memilih kembali menjalani rutinitas sebagai seorang pelajar. Keputusan itu langsung memantik perhatian, bahkan sebelum ia benar-benar tiba di sekolah. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil terlihat berhenti perlahan di depan gerbang. Tatapan warga langsung tertuju pada kendaraan tersebut. Saat pintu terbuka dan Niken Salindri turun dengan seragam rapi, suasana seketika riuh. Beberapa siswa tampak terkejut, sementara warga sekitar tak henti memperhatikan dari kejauhan. Namun perhatian publik tak berhenti pada Niken saja. Sosok Mas Lindra terlihat ikut turun dari mobil dan mengantarnya hingga mendekati gerbang sekolah. Kehadirannya sontak membuat banyak orang salvo. Beberapa warga bahkan spontan mengeluarkan ponsel untuk merekam momen yang dianggap langka itu. Niken terlihat tetap tenang di tengah sorotan. Ia melangkah dengan senyum sederhana, menyapa beberapa guru yang menyambutnya. Tak ada gestur berlebihan, seolah ia ingin menunjukkan bahwa hari itu hanyalah awal rutinitas sekolah seperti biasa. Para guru yang hadir terlihat menyambut dengan sikap hangat. Kembalinya Niken ke sekolah dianggap sebagai hal positif dan patut diapresiasi. Di mata mereka, keputusan tersebut mencerminkan komitmen terhadap pendidikan, terlepas dari ketenaran yang sedang diraih. Di dalam lingkungan sekolah, bisik-bisik terdengar di antara para siswa. Banyak yang mengaku kagum sekaligus terharu. Sosok yang selama ini mereka lihat di layar kini kembali duduk di bangku yang sama, menjalani aktivitas belajar seperti siswa lainnya. Sementara itu, di luar gerbang sekolah, warga masih membicarakan kejadian pagi itu. Kedatangan Niken Salindri yang diantar langsung oleh Mas Lindra disebut sebagai momen tak biasa yang akan lama dikenang. Bab pertama dari kisah kembalinya Niken ke sekolah pun resmi dimulai, meninggalkan rasa penasaran tentang kelanjutan ceritanya. Setelah Niken Salindri melangkah masuk ke area sekolah, suasana di luar gerbang masih belum sepenuhnya reda. Warga yang sejak tadi berkumpul tampak enggan beranjak, seakan ingin memastikan bahwa momen tersebut benar-benar nyata. Beberapa di antaranya masih membicarakan sosok Mas Lindra yang dengan tenang berdiri memperhatikan dari kejauhan. Mas Lindra tidak lama berada di lokasi. Setelah memastikan Niken masuk dengan aman, ia berpamitan dengan pihak sekolah. Sikapnya yang sederhana dan tidak mencari perhatian justru menjadi bahan pembicaraan baru di kalangan warga. Banyak yang menilai kehadirannya memberi kesan mendalam tanpa perlu banyak kata. Di dalam sekolah, langkah Niken menuju ruang kelas diiringi tatapan penuh rasa ingin tahu. Beberapa siswa yang berpapasan terlihat tersenyum canggung. Sebagian lainnya berbisik pelan. Meski menjadi pusat perhatian, Niken tetap berjalan dengan tenang, seolah ingin melebur kembali dalam rutinitas yang sempat ia tinggalkan. Saat memasuki kelas, suasana mendadak hening sejenak. Guru yang mengajar pagi itu tampak menghentikan penjelasan dan menyambut Niken dengan senyum hangat. Tanpa seremoni berlebihan, Niken dipersilakan duduk dan mengikuti pelajaran seperti biasa, membuat suasana kembali mencair. Pelajaran pun berjalan, meski rasa penasaran masih terasa. Beberapa siswa mencuri pandang, tak menyangka teman sekelas mereka kembali hadir secara langsung. Namun perlahan, fokus kembali ke papan tulis. Seakan semua sepakat menghormati pilihan Niken untuk belajar dengan normal. Di sela waktu istirahat, perbincangan mulai ramai. Teman-teman dekat Niken menyambutnya dengan penuh antusias, menanyakan kabar dan aktivitasnya selama ini. Niken menjawab dengan santai, tanpa kesan berjarak, membuat suasana terasa akrab. Sementara itu, potongan video kedatangan Niken yang direkam warga mulai beredar di media sosial. Kolom komentar dipenuhi beragam reaksi, mulai dari rasa bangga hingga kekaguman. Banyak netizen menilai langkah Niken sebagai keputusan yang jarang diambil oleh figur muda seusianya. Hari itu pun berjalan dengan nuansa berbeda. Kembalinya Niken Salindri ke sekolah bukan hanya menjadi peristiwa personal, tetapi juga perhatian publik.
Bab kedua dari kisah ini semakin menegaskan bahwa kepulangannya membawa dampak besar, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sana. Seiring berjalannya jam pelajaran, keberadaan Niken Salindri di sekolah semakin terasa. Meski suasana kelas telah kembali normal, aura berbeda masih menyelimuti lingkungan sekolah. Banyak siswa yang diam-diam merasa bangga bisa kembali belajar bersama sosok yang kini dikenal luas oleh masyarakat. Di ruang guru, kembalinya Niken menjadi topik pembicaraan hangat. Beberapa guru menilai keputusan tersebut sebagai langkah bijak yang patut dijadikan contoh. Di tengah dunia hiburan yang kerap menuntut segalanya serba cepat, Niken justru memilih tetap berpijak pada pendidikan formal. Saat jam istirahat kedua, Niken terlihat duduk bersama beberapa teman dekatnya. Tak ada jarak, tak ada perlakuan istimewa. Ia bercanda ringan dan tertawa seperti siswa lainnya, membuat banyak orang menyadari bahwa popularitas tak mengubah kepribadiannya. Di sisi lain, perhatian publik di luar sekolah terus meningkat. Unggahan tentang kedatangan Niken dan Mas Lindra kian ramai dibagikan ulang. Beberapa akun bahkan mulai mengulas kembali perjalanan karir Niken, menyoroti bagaimana ia tetap mempertahankan identitas sebagai pelajar. Nama Mas Lindra kembali terseret dalam perbincangan. Banyak netizen menilai sikapnya yang mengantar dan langsung pergi sebagai bentuk dukungan yang dewasa. Tak sedikit pula yang memuji caranya memberi ruang bagi Niken untuk menentukan langkahnya sendiri. Menjelang siang, pihak sekolah mulai menyadari dampak besar dari kehadiran Niken. Petugas keamanan diminta lebih siaga untuk mengantisipasi warga yang mungkin kembali berdatangan. Meski demikian, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa. Bagi Niken sendiri, hari itu menjadi momen adaptasi. Ia kembali menyusun ritme belajar, menyesuaikan diri dengan materi yang berjalan. Wajahnya terlihat fokus, seakan ingin membuktikan bahwa kehadirannya di sekolah bukan sekadar simbolik. Bab lanjutan ini menegaskan satu hal penting. Kembalinya Niken Salindri bukan sekadar sensasi sesaat. Di balik sorotan dan perbincangan publik, ia perlahan menunjukkan komitmen untuk menjalani dua dunia sekaligus, popularitas dan pendidikan, dengan seimbang. Menjelang akhir jam pelajaran, suasana sekolah mulai terasa lebih tenang. Kehebohan pagi hari perlahan mereda, berganti dengan aktivitas belajar yang berjalan normal. Namun meski terlihat biasa, kehadiran Niken Salindri masih menjadi pembicaraan di hampir setiap sudut sekolah. Beberapa siswa dari kelas lain tampak sengaja melintas di depan ruang kelas Niken, sekadar ingin memastikan kabar yang mereka dengar sejak pagi. Rasa penasaran itu muncul secara alami, mengingat sosok Niken selama ini lebih sering terlihat di layar dibandingkan di bangku sekolah. Pihak sekolah mulai mengambil langkah antisipatif. Guru piket dan petugas keamanan diminta berjaga agar lingkungan tetap kondusif. Sekolah ingin memastikan bahwa kembalinya Niken tidak mengganggu proses belajar, baik untuk dirinya maupun siswa lain. Di dalam kelas, Niken tetap mengikuti pelajaran hingga jam terakhir. Ia mencatat, mendengarkan penjelasan guru, dan sesekali bertanya saat ada materi yang belum dipahami. Sikap tersebut kembali memperkuat kesan bahwa ia benar-benar serius menjalani perannya sebagai pelajar. Sementara itu, unggahan di media sosial terus bertambah. Banyak warganet membandingkan sikap Niken dengan figur muda lain yang memilih meninggalkan sekolah demi popularitas. Perbandingan itu justru membuat citra Niken semakin positif di mata publik. Mas Lindra kembali disebut-sebut dalam berbagai komentar. Meski tak lagi terlihat di lokasi, perannya di pagi hari dianggap cukup berarti. Banyak yang menilai dukungan tanpa sorotan berlebihan justru menjadi bentuk pendampingan yang paling sehat. Saat bel pulang sekolah berbunyi, suasana kembali sedikit ramai. Beberapa siswa terlihat mendekati Niken, bukan untuk sensasi, melainkan sekadar menyapa dan mengobrol singkat. Niken merespons dengan ramah, menjaga suasana tetap sederhana. Bab ini menutup hari pertama kembalinya Niken Salindri ke sekolah dengan kesan mendalam. Bukan karena kegemerlapan, melainkan karena ketenangan dan keteguhan sikapnya. Publik pun semakin menantikan bagaimana kelanjutan kisah ini di hari-hari berikutnya. Keesokan harinya, suasana sekolah kembali dipenuhi rasa penasaran. Meski kehebohan hari pertama mulai mereda, kabar tentang kembalinya Niken Salindri masih menjadi topik utama di kalangan siswa dan warga sekitar. Banyak yang menunggu,
Apakah hari kedua akan kembali ramai seperti sebelumnya? Sejak pagi, beberapa warga terlihat berjaga di sekitar sekolah, meski jumlahnya tak sebanyak hari sebelumnya. Mereka berharap bisa kembali melihat Niken, sekaligus memastikan apakah Mas Lindra akan kembali mengantarnya. Situasi tetap terkendali, dengan pihak sekolah yang sudah lebih siap. Tak lama kemudian, Niken tiba di sekolah dengan cara yang lebih sederhana. Kali ini tanpa keramaian berlebihan, ia langsung masuk ke area sekolah. Kehadirannya tetap menarik perhatian, namun suasana terasa lebih tertib dan tenang. Di dalam kelas, Niken mulai terlihat semakin menyatu dengan ritme belajar. Ia mengikuti pelajaran dengan fokus, sesekali berdiskusi dengan teman sebangku. Beberapa guru mengamati perubahan itu dan menilai Niken mulai menemukan kembali kenyamanan sebagai pelajar. Pada jam istirahat, suasana obrolan siswa tak lagi dipenuhi rasa heran, melainkan rasa penasaran yang lebih dewasa. Banyak yang bertanya bagaimana Niken membagi waktu antara sekolah dan aktivitas lain. Jawabannya yang sederhana justru membuat teman-temannya semakin menghargainya. Di luar sekolah, perhatian publik perlahan berubah arah. Media sosial tak lagi hanya membahas kedatangannya, tetapi mulai mengangkat nilai-nilai positif dari keputusannya kembali sekolah. Niken disebut sebagai contoh figur muda yang tak melupakan pendidikan. Nama Mas Lindra kembali muncul, meski hanya sebagai bagian dari cerita awal. Banyak netizen menilai perannya di hari pertama sebagai simbol dukungan yang kuat, tanpa perlu terus muncul di depan publik. Bab lanjutan ini menunjukkan perubahan suasana yang signifikan. Dari heboh dan penuh sorotan, kini cerita kembalinya Niken Salindri memasuki fase yang lebih tenang dan bermakna, menandai awal dari keseharian baru yang syarat pelajaran. Memasuki hari-hari berikutnya, keberadaan Niken Salindri di sekolah mulai dianggap sebagai hal yang wajar. Siswa dan guru perlahan terbiasa dengan kehadirannya, meski rasa bangga masih terasa. Suasana sekolah pun kembali menemukan ritme normal tanpa kehilangan kesan istimewa. Niken terlihat semakin aktif di kelas. Ia tak ragu mengangkat tangan saat guru bertanya dan terlibat dalam diskusi kelompok. Beberapa teman sekelas mengakui bahwa semangat belajar Niken justru menular dan membuat mereka lebih termotivasi. Di luar kelas, Niken juga mulai mengikuti kegiatan sekolah lainnya. Ia tampak hadir dalam beberapa aktivitas sederhana bersama teman-temannya. Momen-momen itu menunjukkan bahwa dirinya ingin benar-benar kembali menjadi bagian utuh dari lingkungan sekolah. Pihak sekolah memberikan perhatian khusus namun tetap proporsional. Mereka ingin memastikan Niken merasa aman dan nyaman tanpa merasa dikekang. Langkah ini mendapat apresiasi dari orang tua siswa yang melihat sekolah mampu menjaga situasi tetap kondusif. Di media sosial, narasi tentang Niken pun mulai berubah. Jika sebelumnya dipenuhi rasa heboh dan sensasi, kini banyak unggahan bernuansa reflektif. Netizen mulai membahas pentingnya pendidikan dan keseimbangan hidup di usia muda. Mas Lindra kembali disebut dalam konteks yang lebih tenang. Ia dipuji karena sejak awal memberi contoh pendampingan yang tidak berlebihan. Publik menilai sikap itu ikut membantu Niken menjalani transisi dengan baik. Beberapa pengamat pendidikan bahkan mulai menyoroti fenomena ini. Mereka menilai kisah Niken bisa menjadi studi kasus menarik tentang figur publik muda yang memilih tetap bersekolah di tengah sorotan. Bab ini menandai fase pendewasaan dari cerita kembalinya Niken Salindri. Bukan lagi sekadar berita viral, melainkan kisah tentang pilihan, tanggung jawab, dan keteguhan dalam menjaga masa depan. Seiring waktu berjalan, kisah kembalinya Niken Salindri mulai dipandang dari sudut yang lebih dalam. Bukan hanya tentang kehadirannya di sekolah, tetapi tentang pesan yang tersirat di balik pilihannya. Banyak pihak mulai melihat bahwa keputusan ini lahir dari kesadaran, bukan sekadar tuntutan keadaan. Di lingkungan sekolah, hubungan Niken dengan guru dan teman-temannya semakin akrab. Ia tak lagi dianggap sebagai sosok yang berbeda, melainkan bagian dari dinamika kelas. Canda ringan dan kerja kelompok menjadi pemandangan biasa, menandakan proses adaptasi yang berjalan alami. Beberapa guru mengungkapkan bahwa Niken menunjukkan kedisiplinan yang baik. Ia datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan serius. Sikap ini memperkuat anggapan bahwa kembalinya Niken bukan formalitas, melainkan komitmen nyata. Di luar sekolah, respons publik terus berkembang.
Media mulai menyoroti kisah ini sebagai fenomena sosial, bukan sekadar gosip. Artikel dan unggahan yang beredar lebih banyak menekankan nilai edukatif dibanding sensasi. Peran keluarga dan orang terdekat pun ikut menjadi sorotan. Dukungan yang konsisten, termasuk dari Mas Lindra, dianggap sebagai faktor penting di balik keputusan Niken. Publik menilai lingkungan yang suportif membantu figur muda tetap berpijak pada jalur yang tepat. Mas Lindra sendiri jarang terlihat muncul kembali, namun justru ketidakhadirannya di ruang publik menjadi poin tersendiri. Banyak yang menilai sikap tersebut sebagai bentuk kepercayaan penuh kepada Niken untuk menjalani pilihannya secara mandiri. Di kalangan pelajar, kisah Niken mulai menjadi bahan diskusi. Banyak yang merasa terinspirasi dan mulai memandang pendidikan dengan sudut pandang baru. Sosok Niken perlahan berubah dari idola menjadi teladan. Bab ini semakin menegaskan bahwa cerita kembalinya Niken Salindri telah melampaui sekadar kabar heboh. Ia menjelma menjadi narasi tentang tanggung jawab, dukungan, dan keberanian mengambil keputusan yang tepat di usia muda. Dampak dari keputusan Niken Salindri kembali bersekolah mulai terasa lebih luas. Tak hanya di lingkungan sekolahnya sendiri, cerita ini juga bergema hingga ke sekolah-sekolah lain. Banyak siswa yang membicarakannya sebagai contoh nyata bahwa pendidikan tetap memiliki tempat penting di tengah arus popularitas. Beberapa guru dari sekolah lain bahkan menyebut kisah Niken dalam diskusi internal mereka. Mereka menilai fenomena ini bisa dijadikan bahan refleksi bagi siswa, khususnya yang mulai tergoda meninggalkan sekolah demi hal lain. Nama Niken pun mulai identik dengan pilihan yang bertanggung jawab. Di sekolahnya, Niken tetap menjalani hari-hari dengan sederhana. Ia tak mencari sorotan dan memilih fokus pada pelajaran. Sikap konsisten ini membuat kehadirannya semakin diterima sebagai bagian dari keseharian, bukan lagi sebagai peristiwa khusus. Teman-teman Niken juga mulai bersikap lebih santai. Interaksi mereka kembali alami, tanpa rasa canggung. Keakraban yang terbangun justru memperlihatkan bahwa Niken mampu menjaga hubungan sosialnya di tengah perubahan besar dalam hidupnya. Perhatian publik di media sosial mulai stabil. Unggahan tentang Niken tak lagi viral secara meledak-ledak, namun tetap konsisten muncul dengan nada positif. Banyak netizen yang menjadikan kisah ini sebagai pengingat tentang pentingnya arah hidup jangka panjang. Mas Lindra kembali disebut dalam sejumlah komentar reflektif. Perannya di awal kisah dinilai sebagai pondasi yang kuat, namun keputusannya untuk tidak terus tampil dianggap sebagai langkah bijak. Dukungan yang tak mengekang menjadi nilai yang paling sering diapresiasi. Beberapa pengamat sosial menilai bahwa fenomena ini mencerminkan perubahan cara pandang masyarakat. Publik mulai lebih menghargai pilihan yang bernilai jangka panjang dibanding sensasi sesaat. Kisah Niken pun ditempatkan dalam konteks tersebut. Bab ini memperlihatkan bahwa perjalanan Niken Salindri bukan lagi tentang adaptasi pribadi semata. Ia telah menjadi simbol kecil dari kesadaran kolektif tentang pendidikan, dukungan, dan masa depan yang dibangun dengan pilihan sadar. Memasuki fase akhir dari rangkaian cerita ini, kembalinya Niken Salindri ke sekolah mulai dipandang sebagai bagian dari perjalanan hidup yang matang. Bukan lagi kejadian mengejutkan, melainkan proses yang berjalan wajar dan penuh makna. Publik pun semakin memahami bahwa langkah ini adalah pilihan sadar, bukan keputusan sesaat. Di lingkungan sekolah, Niken kini benar-benar menyatu dengan rutinitas. Ia mengikuti ujian, mengerjakan tugas, dan berinteraksi tanpa jarak dengan teman-temannya. Guru-guru menilai Niken mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab akademik dan kehidupan pribadinya. Kepercayaan yang diberikan pihak sekolah terbukti tidak disia-siakan. Niken menunjukkan kedewasaan dalam bersikap dan mampu menjaga sikap di tengah perhatian publik. Hal ini membuat suasana belajar tetap kondusif dan nyaman bagi semua pihak. Di luar sekolah, kisah ini perlahan menjadi narasi inspiratif yang utuh. Media dan netizen mulai menutup pembahasan dengan kesimpulan positif. Niken dipandang sebagai contoh bahwa popularitas tidak harus mengorbankan pendidikan. Peran Mas Lindra kembali diingat sebagai bagian penting dari awal cerita. Meski kini jarang disebut, publik menilai kehadirannya di momen awal memberi fondasi emosional yang kuat. Dukungan yang tepat waktu dinilai sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Bagi generasi muda, kisah Niken menjadi pengingat bahwa jalan hidup tidak selalu harus mengikuti arus.
Ada kalanya langkah sederhana justru membawa dampak besar. Keberanian untuk tetap bersekolah di tengah sorotan menjadi pelajaran berharga. Di media sosial, narasi tentang Niken kini lebih sering dibagikan sebagai cerita inspirasi. Banyak unggahan yang menyoroti nilai konsistensi, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Kisah ini pun bertahan lebih lama dibanding berita sensasional lainnya. Bab ini menjadi penutup yang menegaskan makna dari seluruh rangkaian peristiwa. Kembalinya Niken Salindri ke sekolah bukan sekadar heboh sesaat, melainkan cerita tentang pilihan hidup, dukungan yang bijak, dan komitmen terhadap masa depan. Meski cerita kembalinya Niken Salindri ke sekolah telah memasuki fase penutup, gaungnya masih terasa di berbagai kalangan. Banyak pihak menilai bahwa kisah ini meninggalkan jejak emosional yang kuat, terutama bagi para pelajar yang tengah berada di persimpangan pilihan hidup. Nama Niken pun kerap disebut dalam konteks yang lebih reflektif. Di sekolah, suasana berjalan seperti biasa, namun ada kebanggaan tersendiri yang dirasakan guru dan siswa. Mereka merasa menjadi bagian dari kisah yang sempat menyita perhatian publik. Niken sendiri tetap menjalani hari-harinya tanpa perubahan sikap, seolah ingin menegaskan bahwa semua ini adalah proses yang ia jalani dengan sadar. Beberapa guru menyampaikan bahwa Niken menunjukkan perkembangan positif, baik secara akademik maupun sikap. Ia dinilai lebih matang dalam menyikapi tanggung jawab dan mampu mengatur waktu dengan lebih baik. Hal ini memperkuat kepercayaan bahwa keputusannya kembali sekolah adalah langkah yang tepat. Di luar lingkungan sekolah, kisah ini mulai dijadikan bahan diskusi di ruang-ruang pendidikan dan keluarga. Orang tua menjadikannya contoh saat berbicara tentang pentingnya pendidikan kepada anak-anak mereka. Sosok Niken perlahan berubah menjadi referensi nyata, bukan sekadar figur publik. Media sosial pun masih menyisakan ruang untuk kisah ini, namun nuansanya telah berubah sepenuhnya. Tak ada lagi kehebohan berlebihan. Yang tersisa adalah komentar-komentar bijak dan dukungan terhadap pilihan hidup yang bertanggung jawab. Mas Lindra, meski tak lagi muncul dalam pemberitaan, tetap disebut sebagai bagian dari cerita yang utuh. Publik menilai perannya di awal menjadi simbol dukungan yang tepat, lalu memberi ruang bagi Niken untuk melangkah sendiri. Sikap itu dianggap mencerminkan kedewasaan dalam mendampingi. Bagi Niken, perjalanan ini menjadi fase penting dalam hidupnya. Ia tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga belajar menghadapi sorotan, ekspektasi, dan keputusan besar. Semua itu dijalani tanpa kehilangan jati diri. Bab lanjutan ini menegaskan bahwa kisah Niken Salindri bukan hanya tentang kembali ke sekolah, melainkan tentang proses bertumbuh. Sebuah perjalanan yang dimulai dari kehebohan, lalu berakhir pada pemahaman dan kedewasaan yang lebih dalam.